kita akan membahas tentang pengertian tanda gejala, faktor resiko, dan peran profesi dalam manajemen penyakit asma. Nah, apa itu asma? Asma merupakan penyakit paru dengan karakteristik obstruksi saluran nafas yang reversibel, yang artinya terjadi penyempitan pada saluran nafas dan dapat kembali dalam keadaan semula. Penyempitan saluran nafas ini dapat terjadi secara bertahap, perlahan-lahan, dan bahkan menetap dengan pengobatan. Beberapa tanda gejala penyakit asma meliputi frekuensi pernafasan meningkat, nafas berbunyi seperti orang bersiul, batuk yang disertai buih maupun dahak yang kental, serta sesak nafas yang mendadak. Namun, gejala tersebut memiliki ciri khas tertentu, yaitu ada faktor pencetus, berulang atau hilang timbul, memburuk pada malam hari, dan dapat reda spontan dengan ataupun tanpa pengobatan. Faktor resiko penyakit asma dapat dibagi menjadi 3 domain besar, yaitu alergen, iritan, dan hal-hal lain yang tidak tergolong dalam alergen maupun iritan. Faktor internal terdiri dari genetik, obesitas, jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, dan ekspresi emosi yang berlebihan. Sedangkan faktor eksternal meliputi polusi udara di dalam maupun di luar ruangan, asap rokok, perubahan cuaca, dan bau-bauan yang menusuk, serta alergen di dalam rumah, misalnya tungau, debu rumah, polusi, dan bulu hewan peliharaan. Dan juga alergen di luar ruangan seperti serbuk sari dan juga jamur. Lalu, bagaimana peran profesi dalam manajemen asma dari keempat bidang? Yang pertama, dari bidang keperawatan. Saat terjadi serangan, pasien diposisikan duduk atau setengah duduk. Jika diresepkan dokter dengan inhalasi spray, caranya lepaskan dahulu penutupnya, kocok, lalu sambungkan inhaler ke spacer atau pengatur jarak. Tempatkan pengatur jarak dengan masker di antara gigi. Tekan inhaler 1 kali, tahan napas 10 detik, lalu keluarkan inhaler dari mulut. Jika masih sulit bernafas setelah 30-60 detik, bisa diulangi dengan menekan 1 kali inhaler, tahan 10 detik. Nafas normal bisa dilanjutkan kumur-kumur dengan air. Namun, jika tetap tidak ada perubahan, segera bawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Apabila pasien tidak diresepkan obat, maka bisa memakai inhalasi uap sederhana. Caranya, siapkan baskom berisi air panas, lalu diberikan 3-5 tetes minyak aromaterapi. Tutup dengan handuk area sekitar mulut dan hidung sampai baskom. Hirup uap panas melalui hidung, lalu hembuskan lewat mulut seperti bersiul. Hirup secara pelan dan rileks selama 10-15 menit. Untuk pencegahan, yang pertama, hindari yang menyebabkan alergi seperti debu, bulu binatang, makanan, minuman, obat, suntikan, atau sengatan serangga. Yang kedua, minum obat teratur sesuai yang diresepkan oleh dokter. Dan yang terakhir, kontrol rutin ke pelayanan kesehatan terdekat. Selanjutnya, dari bidang gizi. Dalam upaya pencegahan penyakit asma, disarankan untuk mengkonsumsi buah apel, markisah, dan buah sirsak untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat mengurangi gejala penyakit asma. Contoh makanan yang sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi karena merupakan salah satu faktor resiko asma dan menyebabkan alergen seperti telur, kacang-kacangan, coklat, dan susu, serta makanan ataupun minuman yang mengandung zat pewarna, bumbu yang merangsang, dan histamin, seperti kepiting, kerang, dan juga udang. Selanjutnya, dari bidang kesehatan masyarakat. Pemberian penyuluhan tentang faktor resiko penyakit asma adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja faktor yang dapat menyebabkan penyakit asma. Dan yang terakhir, dari bidang fisioterapi. Tindakan preventif untuk penyakit asma yaitu diafragmatic breathing technique atau teknik pernafasan diafragma. Teknik pernafasan diafragma memiliki tujuan agar saat terjadi serangan asma, pasien dapat menggunakan nafas perut daripada nafas dada. Karena saat menggunakan nafas dada, otot-otot bantu nafas akan mudah lelah.
Tata cara melakukan pernafasan diafragma yaitu: duduklah dengan santai sambil bersandar, letakkan satu tangan di atas perut dan satu lagi di dada, tarik nafas melalui hidung selama 2 detik dan rasakan udara mengisi perut. Rasakan perutmu semakin penuh dan mengembang. Ingat, perut harus bergerak lebih banyak dibandingkan dada. Lalu, hembuskan nafas selama 2 detik melalui bibir yang terbuka kecil sambil merasakan perut perlahan-lahan mengempis. Ulangi latihan pernafasan ini sebanyak 10 kali. Tetap lemaskan bahu Anda sepanjang pengulangan dan juga punggung tetap tegak selama berlatih pernafasan diafragma ini. Nah, itu tadi sedikit materi tentang penyakit asma dari kami. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'angzalallahu da'an illa angzalallahu sifaan, yang artinya tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari.